alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Haji Wafiz Al-Amin Center yang mudah-mudahan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini materi manasik kita yaitu tentang kekhususan haji perempuan. Kemarin kita udah bahas ya Bu ya. Kemarin udah tentang apa namanya? Ya. Tentang bawaan, tentang armusna. Ya, nanti akan ada lagi ya. Takut lupa. Iya emang harus diulang-ulang. Iya. Saya kalau ngadepin mama gitu Bu, jadi besok diulang lagi, kita di grup kita share lagi. Harus tapis ya Bu ya. Karena memang kekhawatiran rada takut juga ya. Karena kan yang pertama ini jamaah perempuannya banyak. Terus juga nanti saya juga nggak ada ya, jadi nggak ada yang dikomandoin, nah itu ya. Jadi mudah-mudahan manasiknya di sini benar-benar paten gitu Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan di sono tinggal ngejalaninnya aja, gitu ya. Tentang kekhususan haji perempuan, ya Bu ya. Apa aja Bu? Khususan haji perempuan. Yang pertama adalah aurat. Aurat seluruh tubuh kecuali wajah dan pergelangan sampai ke ujung jari. Nah, kemarin kita bahas ya Bu ya. Jadi yang boleh terlihat hanya muka dan telapak tangan. Itu yang terlihat. Ya, kalau kemarin dibilang dari kesehatan dalam keadaan apa namanya ya? Darurat ya, karena mungkin kalau musim panas itu ngebul ya, begitupun nanti di Arafah, Muzdalifah, Mina ngebul gitu Bu ya. Nah itu boleh untuk pakai masker, tapi kalau dalam keadaan tidak darurat ya tidak diperbolehkan ya, lebih baik dibuka aja ya gitu. Terus yang kedua, tidak mengeraskan suara. Itu kemarin udah kita bahas juga ya Bu ya. Mengeraskan suara, jadi perempuan tidak boleh mimpin ketika tawaf. Ya besok misalkan, walaupun ada saya juga kemarin tuh nggak jadi mimpin tawaf, tetap aja kita ngikutin. Ya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billahil aliyil azim. Tetap nanti besok juga ngikutin juga Bu. Ya ngikutin tetap bimbingan guru Nun. Ya. Ada apa? Iya, dibaca boleh dalam hati. Ya. Iya nanti guru dong, paling nanti kita posisinya di tengah-tengah Bu. Ntar bapak-bapak kanan kiri jagain kita, ya gitu. Itu ya Bu ya. Terus yang ketiga, tidak berlari lari kecil ketika sa'i. Nah gitu kan lari kecil Bu ya. Jadi nggak usah hanya bapak-bapak saja. Kan kalau lari gitu, wabikfir, warham, wa'fu, watakaram, nah itu udah nggak usah. Jadi tetap hanya bapak-bapak aja, kita jalan santai aja. Nah itu yang tidak dibolehkan. Apalagi tidak disunahkan mengecup hajar aswad. Ya tidak disunahkan. Jadi kalau kemarin kata guru Enung ada jalurnya, ya mungkin itu jalurnya akan sama kayak Hijr Ismail Bu. Hijr Ismail tuh sekarang udah ada antriannya. Jadi kalau ibu mau masuk ke Hijr Ismail itu ada antriannya Bu. Jadi ngantri dulu di pas belokan itu tuh. Ya di letter U itu. Jadi kalau mau masuk nggak sembarangan masuk, jadi harus mengantri supaya nanti tidak kedempet-dempet atau juga ihram kita nggak rusak, nggak terbuka. Ya, begitupun tadi hajar aswad. Kalau ibu pengen nanti ya dengan cara yang tertib, ya atau misalkan berdua sama suami gitu ya, itu. Terus tidak mencukur rambut. Ya perempuan mah nggak nyampe gundul. Ya, kalaupun kayak kemarin dibilang Ibu Eri, bagaimana nih saja kalau rambut saya panjang rontok. Nah, makanya salah satunya sebelum berangkat Ibu harus potong rambut. Ya, kalau panjang rambutnya apa? Rontok, nanti kalau itu rontok ya, lebih baik di rumah sudah dipotong. Kalau kemarin
mungkin lupa kali ya jamaah, tapi saya udah bahas sih tahun yang kemarin. Akhirnya ada yang rontok di kamar, saya potong-potongin rambutnya Bu. Ya emang ada videonya tuh, saya lagi motong rambut jamaah kamar-kamar yang rambutnya panjang rontok dipotongin. Gitu ya Bu ya. Jadi supaya apa Bu? Supaya aman, dia juga enggak gatel, karena kan tadi di arbusnya itu kita enggak mandi. Ya, iya panas, namanya satu ruangan begini numpuk, ya panas gatel gitu kan. Nah itu makanya yang lebih aman tadi dipotong rambutnya, ya. Tapi tidak sampai botak, ya mungkin nanti bapak-bapak kalau botak ya. Itu. Terus yang keenam, semua rukun dan wajib haji boleh dilaksanakan dalam kondisi haid ataupun nifas kecuali tawaf. Ya jadi ibu dalam keadaan besok haid ya ketika lagi mau armusna, kemarin memang ada beberapa jamaah yang ketika armusna head, dia ke kamar saya kan lari saja gitu. Kenapa Bu? Saya head ini gimana ini gitu kan. Jadi sebetulnya nggak kenapa-napa gitu karena memang bukannya salah satu itu kan wajibnya ya Bu ya dalam kondisi haidnya gitu ya. Jadi tidak dimasalahkan untuk head, biarkan aja. Nanti cuman ketika tawaf ifadah, ibu harus dalam keadaan suci. Ya, makanya kemarin itu saya bilang udah nggak apa-apa lepas aja. Cuman mungkin dia nggak enak kalau di Arafah nggak ngapa-ngapain, yang lain pada baca Quran kan. Saya bilang kan ada zikir. Ya, zikir yang kita bisa subhanallah walhamdulillah atau astagfirullahaladzim bi wali walidayya. Cuman terkadang kita pengennya bukan itu. Ya, pengennya suci gitu. Tapi memang kalau Allah udah kasih kan nggak bisa Bu. Sampai terkadang banyak itu Bu, besok ibu ngalamin. Banyak jamaah yang di apotek semua diperbutin tuh sama ibu-ibu. Dan itu satu obatnya hampir 200 real Bu lebih. 200 real berapa Bu? 1 juta lebih Bu. Itu dalam waktu armus dan mendekati armus itu udah habis obatnya. Nah, karena saking apa? Orang pengen nunda head dia. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa, biarkan aja dia. Dan dia tidak mengganggu kita ketika armusnya itu. Gitu, ya. Karena memang sudah kudrat kita, Bu. Ya, Allah kasih ya itu. Jadi kalaupun nanti ya ada yang head ketika armusna nih besok, nggak usah panik. Gimana ini saja, ini gimana saya gitu. Ntar di sini saya di itu kan di grup ini saja deh gimana, saya nggak bisa berbuat apa-apa ya. Cuma nanti ketika misalkan salah satu ada yang head, udah nggak apa-apa, biarkan aja. Kalaupun nggak ikut sholat, ya nggak apa-apa, udah biarin. Karena kan memang kita rukunnya berada di Arafah, itu berada di situ di Arafahnya itu salah satu rukunnya. Jadi salah satu haidnya emang nggak kenapa-napa. Nanti ketika tawaf ifadah, nah baru ibu harus dalam keadaan suci. Ya kan besok itu kita kalau kemarin kan ke Madinah dulu, dari Madinah baru ke Mekah. Jadi proses kepulangannya itu udah mepet. 5 hari setelah Arafah, Muzdalifah, Mina, itu kita harus balik. Dan itu yang saya rasakan saya sendiri Bu. Saya head pas setelah dari Mina. Stres. Saya juga stres sih rasain ya. Gitu. Mungkin kalau di Arafah Muzdalifah Mina-nya mah enggak masalah. Ya, teman ketika udah di Mina mau pulang gitu kan, aduh gimana nih masih head gitu kan. Yang terkadang gini Bu, headnya kita ini karena ditahan-tahan pakai obat, akhirnya apa? Jerat gitu. Enggak sekaligus habis dalam waktu 3 hari, 4 hari habis. Ini terkadang karena kita tahan headnya, dia begitu tuh Bu. Lama jadinya bisa seminggu lebih. Nah itu. Makanya pas setelah dari Mina saya head. Nah itu bagaimana nih caranya ya, gitu kan? Ternyata ada di sini nanti kita bahas ada menurut imam ya, yang bolehkan ketika kita dalam keadaan haid itu boleh tawaf ifadah. Karena tadi jaraknya kita sudah mepet sama pulang. Ya nggak mungkin kita
Nah gimana nih masa kita nggak tawaf ifadah kan gitu. Nah itu. Dan kemarin itu saya karena memang udah harus rapi-rapi beres-beres koper dan saya berusaha untuk 1-2 hari saya tahan ya untuk tidak sholat ifadah. Saya membuktikan ini biar dia keluar dulu sampai mana. Ternyata sampai mau detik-detik pulang juga masih ada. Akhirnya tadi menurut ada nih nanti di sini menurut imamnya ya Bu ya. Jadi dibolehkan terkecuali jangan sampai apa? Netes mengotori tadi wilayah apa? Ka'bah. Kan kalau headnya nggak banyak mau Bu nggak ngotorin kan? Gitu. Nah itu ya. Jadi nanti ada. Terus lagi jamaah perempuan haid nifas atau istihadah tidak diwajibkan tawaf wada. Jadi kalau nanti ada kan ibu nanti dari Mekah baru ke Madinah. Ya. Jadi kalau misalkan pas ibu mau selesai nih 25 hari di Mekah, ternyata ibu haid. Pas mau pindah ke Madinah haid. Gak apa-apa. Jadi kita cuman di depan Masjidil Haram tuh. Ya, memandang Ka'bah, beristilam aja kita Bu ya. Nah, itu. Boleh. Jadi nggak harus sampai ke dalam. Gitu. Ya boleh Bu, namanya itu lagi tawaf wada. Berbeda dengan tawaf ifadah. Kalau tawaf ifadah tadi salah satu rukun. Ya harus. Ya, kalau tawaf wada itu namanya tawaf perpisahan. Ya, jadi boleh gitu ya. Terus solusi perempuan yang haji tamatu. Nah, besok kita haji tamatu ya Bu ya. Tapi terhalang haid sebelum selesai umroh, menunggu suci, kemudian melaksanakan tawaf sa'i dan cukur. Ya, jadi sebetulnya kalau ibu besok itu masih banyak waktu Bu, 25 hari. Jadi hajian dulu, baru setelah itu ibu melaksanakan umroh. Enak, ya, karena tadi apa? Panjang masih. Ya, jadi nggak terburu-buru Bu, nggak ngejar waktu apa sih ini besoknya harus udah ke ini gitu, harus udah pulang gitu. Nah enggak, jadi kalau ibu itu masih santai setelah hajian, ibu masih ada sekitar 15 hari lagi setelah hajian. Kan hajian itu 6 hari. Ya, kita berada di Arafah, Muzdalifah, Mina. Sisanya kita di Mekah dah tuh. Ibu umroh berkali-kali. Kan umroh dari kita 7 kali. Nanti setelahnya ibu bebas mau berdua-dua jalan ya bolak-balik Tan'im lagi mikotnya di Tan'im lagi nggak apa-apa karena memang yang terdekat itu Tan'im. Nah ibu bilang karena masih lama Bu di Mekahnya nggak apa-apa terus aja umroh kalau kuat. Tapi kalau tidak kuat jangan dipaksain. Ya gitu ya Bu ya. Harus kuat. Pokoknya besok harus sehat. Bilangnya sehat kuat. Karena insya Allah kalau kita bilang sehat kuat, insya Allah jadi kuat. Ya Bu ya, pokoknya nanti ngelaksanain umroh, mudah-mudahan bisa sampai 10, 11, 15 kali umroh. Dari kita 7. Nah selesai Ibu 7 lagi. Mudah-mudahan ya Bu ya, insya Allah. Ya Bu ya. Terus, bila menjelang berangkat ke Arafah, belum suci, dia mengubah niatnya menjadi haji kiran dengan dikenakan satu daun karena kita nggak haji kiran dia. Terus perempuan haid dan harus segera pulang namun belum tawaf ifadah. Nah ini kasusnya kayak saya kemarin. Ya, jadi tadi harus mandi bersih dulu, walaupun tadi kita masih dalam keadaan haid, tetap mandi bersih, mandi ihram gitu. Ya, mandi hadas haidnya gitu biar nanti ketika kita tawaf itu memang ke dalam keadaan bersih kita ya. Jadi enggak walaupun misalkan nih kita haid umroh aja tawaf aja nggak bisa, harus mandi dulu, mandi hadas dulu ya. Kita bersihin dulu pakai sopek, ganti sopeknya kalau yang kotor ganti sopek yang bersih, baru kita tawaf ifadah ya. Itu perempuan haid harus segera pulang namun belum tawaf ifadah. 1. Menunda tawaf dan menunggu sampai suci jika dia memiliki cukup waktu dan tidak terdesak oleh waktu kepulangan. Nah, kalau tadi kan kemarin tuh saya udah mendesak waktunya harus pulang. Ya, jadi tadi harus segera tawaf ifadah. Ya, itu. Terus 2.
meminum obat sekedar untuk memampetkan aliran darah. Boleh. Misalnya diminum obatnya. Kita bawa obat Primolut. Kebetulan kemarin saya tetap bawa tapi nggak minum. Tetap dibawa obatnya. Jadi kalaupun nanti keluar banyak, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau mepet mau pulang masih keluar, maka terpaksa harus minum obat Primolut. Gitu. Terkadang memang juga Bu, Primolut juga tetap aja masih keluar Bu. Ada tuh jamaah saya kemarin, saya ada 3 orang tuh kemarin, karena yang muda tuh banyak kemarin ya. Dia sampai minum itu Bu, sehari bisa 3 kali kayak minum obat biasa. Pagi minum obat, siang minum obat, malam minum obat lagi. Jadi dua. Jangan saya bilang, takutnya nanti malah overdosis bahaya gara-gara tadi itu ya. Ini mah alhamdulillah model karena yang udah monopos, tapi nggak monopos kan Bu? Udah monopos. Oh udah, alhamdulillah berarti aman ya. Aman. Tinggal Bu Eri, Bu Haji Eri, tenang Bu Haji Eri, ntar tinggal calling-callingan aja ya. Ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan walaupun yang udah monopos di sana juga sehat semua ya Bu ya. Gitu. 3, apa lagi nih? Mengintai jeda suci yang diperkirakan cukup untuk melaksanakan tawaf 7 putaran lalu mandi dan ziarah tawaf. Itu yang tadi ya Bu ya. 4, mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah. Nah ini Bu. Jadi menurut Imam Abu Hanifah yang membolehkan perempuan haid melakukan tawaf tetapi wajib bayar dam seekor unta. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Ya, boleh perempuan haid itu tawaf, tapi dia bayar dam 1 ekor onta Bu, kan lumayan itu onta ya. Tapi ada lagi kan, ada menurut Ibnu Taimiyah ya, yang tidak menjadikan suci sebagai syarat sahnya tawaf jika kondisi yang dihadapi jamaah perempuan ini darurat. Jadi boleh. Jadi kemarin saya ngambil yang Ibnu Taimiyah. Kalau ngambil yang Ibnu Hanifah, Abu Hanifah 1 onta Bu. Ya, maka tadi ngambil boleh yang Ibnu Taimiyah. Gitu ya Bu ya. Jadi tetap mandi suci dulu. Jadi enggak hanya karena dibolehkan gitu kan, enggak mandi lagi, langsung aja tawaf. Karena tetap Bu, jadi ketika kita dapat haid ya, itu enggak boleh dibuka. Masih dalam keadaan apa? Ihram. Masih dalam keadaan rapat, dan tidur pun kita masih dalam keadaan ihram karena belum apa? Belum selesai Bu. Ibarat tadi kemarin kita udah bahas dia. Ibarat orang itu sholat belum salam. Jadi jangan main buka-bukaan aja pulang dari Armuzna. Ya, karena udah bebas kan, ibu besok udah bebas nih pakai bajunya, memang betul bebas. Tapi nggak boleh juga. Ya. Karena belum tawaf ifadah, selesaikan dulu. Ya, karena memang biasanya Bu, kita nggak lama-lama dari jedah waktu Armuzna sampai tawaf ifadah, takutnya banyak yang melanggar. Apalagi kan kadang kita Bu ya, ibu-ibu, ntar tiba-tiba mandi pakai sabun, ya orang rasa udah pulang dari Armuzna, ya mandi pakai sabun yang biasa, yang wangi-wangi. Nah itu ya, jadi masih ditahan dulu sampai selesai tahalul baru. Ya itu Bu ya. Terus, bolehkah wanita haid ziarah ke makam Nabi Raudhah? Ini besok yang ke Raudhah nih. Ya, sama juga Bu ke Raudhah. Jadi yang pertama, menurut mazhab Maliki mengharamkan secara mutlak bagi wanita haid untuk lewat atau berdiam diri. Ya, jadi kalau menurut Imam mazhab Maliki itu nggak boleh. Ya, tapi menurut mazhab Hanafi atau mazhab Syafi'i membolehkan orang ya junub atau wanita haid dalam keadaan nifas masuk dan berjalan di dalam masjid dengan syarat darah haidnya terjaga dan tidak menetes. Ya, tidak menetes dan tidak boleh berdiam diri.
Jadi sama kayak tawaf Bu. Ya, jadi cuman lewat doang Bu. Ya, lewat doang. Tapi nggak boleh berhenti. Ya, jadi nggak mungkin kita di Raudhah nggak berhenti Bu. Pastinya kan berhenti. Ya, gitu. Makanya kalau di Raudhah pastikan kalau bisa ya Bu ya. Tapi insya Allah ini mah aman semua. Ya, jadi ke Raudhah ya udah aman aja pokoknya ya. Nggak head gitu. Kalau head tadi agak ribet. Ya, tadi. Jadi kalaupun misalkan tetap mau ikut atau kalau nggak tunggu, nggak usah ikut nanti belakangan. Gitu. Kalaupun nanti Bu Eri head pas lagi mau akan ada jadwal ya Bu. Ada jadwal nanti dari ketua kloter biasa diumumin. Jadwal kloter ini sekian seluruh jamaah khususnya perempuan hari ini ke Raudhah gitu kan Bu. Udah ditunggu di lobi bareng-bareng semua Bu itu Bu satu kloter. Ntar kalau misalkan ada yang head bilang aja saya nggak ikut gitu nanti yang kedua aja atau nanti ada program dari KBIH kemarin itu jamaah ada saya ajak 2 kali atau 3 kali ya program memang programnya yang satu itu dari Kemenag ada tasrehnya program selanjutnya program mandiri jadi ada pintu yang memang nggak ada tasrehnya Bu ya kemarin ada beberapa jamaah kita ajak karena ada yang head gitu ya dia nggak ikut, makanya ada program saya ajak cuma berapa orang doang. Ya, programnya ada salah satu pintu yang bisa nembus ke Raudhah. Dan itu bareng-bareng. Ya, kalau yang pakai tasreh program dari Kemenag itu seluruhnya jamaah haji Indonesia. Tapi kalau programnya mandiri itu gabungan. Ada orang Arabnya, orang gede-gede dah. Cuman emang kemarin tetap saya ajak ada beberapa orang. Tapi dengan aturan. Ya nggak boleh berebut. Karena itu mah yang umum itu berebut Bu. Ya, makanya kemarin harus ada caranya. Ya supaya nanti nggak keinjak-injak. Kalau yang ada tasreh melalui Kemenag aman. Karena memang melalui jalur yang rapih. Ya, itu ya Bu ya. Terus lagi tawaf ifadah bagi wanita haid apabila masa tinggal di Mekah masih lama agar menunggu hingga suci dan selanjutnya melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Karena ibu besok masih lama, ya masih ada 15 hari atau 16 harian, jadi bisa menunggu untuk suci. Ya, kalaupun tadi enggak sabar ngelihat yang lain besok udah umroh lagi, saya masih head, besok dia udah ke umroh lagi, ini saya masih head juga gitu. Tadi salah satunya dengan obat atau nanti ada dokter yang menganjurkan harus apa, tanya aja ya. Nanti ada dokter yang kemarin tim kesehatan dari kloter, nanti juga ada dokter sektor ya, itu ya Bu ya. Terus jika jamaah segera pulang hendaknya ia mengamati waktu jeda suci ketika darah tidak keluar. 3. Diperkirakan cukup menggunakan pembalut yang rapat yang tidak memungkinkan darah menetes. Yang tadi saya bilang ya Bu ya pakai softtek jangan sampai netes. Tawaf ifadah dan sa'i jika setelah tawaf darah keluar lagi maka masa jeda suci tadi hukumnya suci dan tawafnya sah. Ya kayak kemarin saya setelah mandi kan gitu ya pas habis tawaf sa'i ternyata keluar lagi ya tadi tawaf ifadahnya tetap sah ya gitu. Imam Hanafi membolehkan tawaf ifadah dalam kondisi haid tetapi dikenakan dam tadi Bu ya. Nah ini foto-fotonya nih Bu nih. Ini foto yang kemarin yang waktu ke Raudhah. Jadi besok ibu ke Raudhah itu, nah ini Bu, saya kemarin mewajibkan jamaah harus pakai jaket ini ya, jas nasional. Nah ini jamaah sana ini bebas nih jamaah orang ikut ke saya Bu ngintil-ngintil dia, karena pembimbingnya udah tua Bu, ngintil-ngintilin mulu. Nah itu ya Bu ya. Nah jadi besok itu
Kalau ibu jadwalnya kerodo itu pakai baju putih, ya, baju putih lengkap sama jas yang warna biru dari jas nasional. Kenapa Bu harus rapi begitu? Emang sebetulnya sih bebas-bebas aja kalau mau pakai baju apa. Cuman kalau kita rapi, maka kita ditempatkan yang paling baik, Bu. Ya, artinya ini jamaah haji yang tertib. Karena alhamdulillah Bu, dari umroh sama haji kemarin selalu pas banget Bu makam Rasulullah di depan kita bisa. Karena kita pas nyampe itu di apa Bu, ditarik sama laskar paling depan, walaupun posisi kita di belakang, paling depan. Karena apa? Inilah contoh yang paling rapi Bu ya. Nah itu, jadi besok ibu tetap ngasih seperti ini. Kalau pengen tempatnya paling depan, ya karena emang Bu orang Saudi itu seneng kalau kita tuh rapi. Terkadang kan orang ada yang baju hitam, ada yang baju biru, macam-macam dah. Ya, makanya besok jamaah tetap saya kontrol harus pakai baju putih kerodo. Ya, biar nanti masuk ke dalamnya enak. Ya, lebih dihususin. Nah, ini foto-foto waktu kita di Arafah. Ya, ini di Arafah Bu seperti ini. Tadi bilang sama guru kemarin satu ruangan ini numpuk Bu, dibilang kayak cuek dah. Ya dibilang harumnya udah harum. Sebelah sini bapak-bapak, sebelah sini ibu-ibu. Makanya besok itu kalau bisa bawa kain panjang Bu. Biar apa? Iya, supaya nanti biar ada pembatas. Karena kan kita nggak tahu tidurnya. Ya Bu ya, bapak-bapak karena pakai ihram, ya kan? Iya Bu, karena kemarin itu kita batasin ya, ini sebelah sini nih perempuan, sebelah sini bapak-bapak. Ya tidurnya cuma begini aja Bu. Ya, kita bertumpuk. Ya alhamdulillah ya. Dan ini tidak mandi. Udah diam aja Bu di dalam begini aja. Udah diam aja di tenda udah. Paling kita mau kencing, wudhu, balik tenda lagi. Ya, udah ngedenger bapak-bapak ngorok. Ya, udah nikmat gitu, rame banget ya. Kakrok itu. Ya. Karena besok ketika di Arafah, Bu, Pak, ya udah seperti itu kondisinya. Kondisinya gitu ya. Dan besok jangan kaget atau jangan Pak Sonoan, udah begitu adanya. Bapak Sonoan apa Pak Sonoan Pak? Kan itu banyak yang ribut Bu. Karena tadi manasiknya kurang. Ya. Sonoan apa Pak? Ini kan perempuan ribet banget ini Pak ini ya. Itu jangan. Ya sudah nikmatin aja kalau bisa nanti pakai kain. Kan ada tambang Bu. Nanti ibu dibawa tambang pakai kain sejejer ini. Nah ini batas ini perempuan ini laki-laki. Jadi kalau bapak-bapak mau ngapain aja juga nggak kelihatan sama ibu-ibu. Nah nanti ketika wukuf baru bareng-bareng. Ya, itu. Ngapain aja kita di Arafah Bu? Ya udah baca Quran, ya. Sebisanya baca Quran. Dan kemarin memang grup saya ini minimal selama kita 6 hari berada di Mu'ar Musna, minimal hatam Bu. Enggak tahu pokoknya siapa saya jadwalin ini 2 juz, ini 2 juz, ini 2 juz, 2 juz. Ketika di Mina hatam semua. Baru nanti di Mina kita menghatamkan Quran ketika kita berada di Armusna. Gitu. Qurannya dibawa. Bawa Quran dari rumah. Atau misalkan ibu nggak bawa Quran tapi beli nanti di sono ada. Qurannya lebih enak. Pakai HP boleh. Nggak apa-apa. Boleh. Tapi jangan kalau punya HP, program HP ada Qurannya jangan dibawa ke kamar mandi. Ya Bu ya, karena itu HP-nya ada program Al-Quran. Ya, boleh bawa HP. Gitu. Emang saya kegiatannya kalau di Arafah itu sampai Arafah, sampai Mina,
itu programnya hatam Quran, khusus untuk di Armusna aja. Nanti kalau di kamar beda lagi di Mekah. Di Armusna minimal satu kali hatam bareng-bareng. Masa Bu Eri 2 juz, besok nanti begitu Bu ya. Tetap walaupun di sini kita komando, Bu Eri 2 juz, Ibu 2 juz, Bu An 2 juz gitu ya, Bu Masula 2 juz. Nah itu cepet Bu. Jadi nanti kita nggak ada namanya ngobrol, ya, atau misalkan tidur baik. Nah jangan Bu. Walaupun tempatnya begitu juga jangan tidur baik, ini tiduran aja jangan. Pokoknya maksimalkan di Arafah di Mina itu untuk benar-benar ibadah. Nah, atau nanti di Mina ya mulai. Walaupun nanti kita nggak berbarengan sama bapak-bapak. Ya, karena bapak-bapak sebelah. Ya, nanti ibu-ibu aja pimpin. Ya, atau kalau kan masing-masing kerjakan qiyamul lail. Ya, salat taubat, salat hajat, salat tahajud 4 rakaat, hajat 2 rakaat, tobat 2 rakaat, tasbih 4 rakaat, gitu ya. Sudah capek tidur. Itu ya. Jadi kegiatannya itu nanti di Arafah di Mina. Ya, Bu ya. Nanti kita programin tetap nanti program Armusna. Ya. Ini ada berapa orang? Misalkan nih kalau yang umakul Bu. Ini Bu Aji Ani 3 juz, 2 juz. Nah nanti ketika di Mekah dihatamin Quran sama guru. Ketika selesai program hajinya. Ya Bu ya, mudah-mudahan nanti kita program di grup ya. Gitu, untuk Armusna. Nanti ketika di Mekah, nah selesai kita nyampe di Mekah itu udah bebas. Ibu mau ngapain aja ya. Jadi bikin kegiatan-kegiatan di Mekah ya Bu. Jangan kalau udah nyampe selesai Armusna santai kemana gitu ya. Biasanya pada belanja, jalan ke sini nyari makan, shopping, boleh nggak apa-apa gitu kan. Cuma sesekali biasanya saya malam Jumat ngadain maulid khusus perempuan doang. Ya, di kamar. Nanti program sholatnya Johor, Asar, Maghrib, Isya bareng-bareng sama bapak-bapak. Itu ya Bu ya. Ya. Ada. Ibu mau nanti kan ada dikumpulin dulu Bu. Dikumpulin. Ibu udah hatam berapa nih? Kayak kemarin nih ada jamaah ada yang sampai 5 kali hatam, ada yang sampai 6 kali hatam. Jadi memacu jamaah untuk terus ngaji. Ya, jadi nanti ada di grupnya Bu. Ibu An, udah 2 juz ya Guru. Nah, Bu Mas 3 juz ya. Nah, ketika udah selesai mau pulang baru dihatamin. Nah, ini yang Armusna, misalkan Guru kita Armusna nih, grup ibu-ibu udah ngatamin Quran nih, udah selesai. Ntar bareng dihatamin. Nah, gitu ya Bu ya. Jadi nanti dihataminnya bareng-bareng. Iya, sama guru ya. Jadi yang penting pokoknya motivasi Quran. Ya, Bu ya, motivasi Quran biar terus jangan sampai ada celah kita santai ngobrol akhirnya atau enggak kan kalau ngobrol lama-lama jadi tersinggung, kesel, emosi, udah. Itu Bu udah memicu marah itu kalau ke situ. Udah kagak mandi, ya kan, udah kencing, marah. Pokoknya nanti kalau di Armusna Ibu ikutin aja aturan. Ngantri aja, jangan marah. Emang Bu di Mina itu banyak yang pada ribut kadang. Saking ngantrinya itu semua, padahal tuh WC banyak, tapi semuanya ngantri, pengen buru-buru. Atau terkadang emang kalau udah ngantri dia mandi, kan bikin apa Bu? Bikin emosi. Kalau memang mau mandi, Ibu kira-kira lihat dulu kondisi. Kalau orang nggak banyak, kalau udah langsung buru-buru ambil anduk mandi. Ya, saya juga kemarin mandi nggak pakai sabun Bu, mandi aja penting seger. Ya Bu ya. Penting apa? Kena air aja. Ya biar seger kita.
Itu juga cuma sekali Bu, dalam 6 hari cuma sekali doang mandi. Ya Bu ya, cuman apa? Cuman kencing, ya nyikat gigi, udu udah. Karena kalau mandi kita lama nggak enak, yang nungguin banyak. Paling juga BAB. Makanya besok tuh kadang saya atur Bu ya, walaupun jamaah orang lain. Nih Bu, sebelah sini, Ibu mau BAB, ini khusus BAB semua. Ya, jadi nggak marah-marah. Ini kecil bapaknya BAB sih, gitu Bu ya. Jadi ini yang BAB, ini yang mandi, ini yang wudu. Jadi rapi dia. Mau marah juga emang udah tahu. Nah, gitu besok. Ya. Jadi tahan emosi kita, ya. Jangan sampai sayang hajinya. Ya, dijaga. Di sini manasiknya udah rapi banget. Ya. Oke, nanti kalau di sana ingat, oh iya ya kata Ustazah begini. Ingat. Sabar. Sabar Bu, karena semuanya akan mengunci kita semua. Ya, yang penting udah santai aja, mandi ya tungguin aja Bu, ya udah nggak apa-apa. Iya, paling ya udah kalau emang kita jangan sampai orang lain kesel, ya kita wudhu aja, paling kencing aja. Nanti kalau mau mandi baru ketika kita balik lagi ke hotel. Nah itu bebas deh Ibu mau ngapain ya. Itu Bu ya. Nah, apa tuh? Boleh. Kalau dalam keadaan ihram itu boleh. Tadi ada produk yang untuk haji. Nah, tadi mana produknya Bu Eri? Ini ada 2 produknya. Jadi ada yang produk dari HNI, ada juga produk Wardah. Ya, itu yang enggak wangi Bu. Ya, enggak wangi asal keset dia badan kita, enggak lengket. Boleh pakai waslap. Ya, karena emang kemarin juga saya bawa yang kayak gini-gini Bu, enggak bawa yang wangi udah. Cukup udah yang ini aja. Ya, selama hajian udah bawa yang kayak gitu aja udah, yang enggak wangi. Nah, ada sampo. Nah, ini jemur. Nanti besok Ibu kalau jemur di rooftop nih. Ada lift. Ini biasa paling tinggi nih di lantai 20 ini Bu. Lantai 20. Ini paling atas nih. Nah, ini ada rooftopnya. Ini cuman setengah jam baju Ibu langsung kering. Karena apa Bu? Panas. Ditungguin aja udah. Karena lantainya kemarin lantai 6. Ke 20 kan juga banget. Bawa apa? Bawa ember ke atas. Nah, itu ya Bu ya. Makanya ini besok nih kegiatan Ibu setelah hajian. Jadi saja kalau setelah hajian kita bebas udah. Tetap bisa begini nih. Bisa buka kaos kaki ya. Artinya Ibu mau pakai apa juga bebas. Yang pakai boleh pakai dasar nggak apa-apa. Ini saya juga pakai dasar. Lagi jemur. Ya. Karena saking panasnya makanya jilbabnya gede. Iya, bawa ember. Nah di Buajian tuh ada ember. Ember lepit, gayung lipat. Ya, gayung lipat, embernya lipat, biar bisa dimasukin. Semuanya dilipat. Ya, gantungan juga sama yang bisa dilipat. Ya, karena saking panasnya Bu, luar biasa ini. Ya, panas banget ya, karena posisi udah di paling atas. Ya, jemur paling atas. Ya. Jadi ya begitu Bu, jemur asal aja udah. Yang penting apa? Bajunya kering. Ya, itu aja. Memang biasanya Bu, saya juga tidak menyarankan kita berdiam di kamar. Ya, itu juga akan bisa memicu orang emosi. Karena kan ada orang yang kagak suka di kamarnya itu baju bergantung. Ya, itu banyak nanti yang kita alami. Ya, atau misalkan ada yang nggak suka AC, ya, nggak suka AC, panas banget. Nah, itu akan memicu kesabaran kita semua, Bu. Insya Allah nanti mudah-mudahan aman semua ya. Kalau udah dimanasin, ya.
Jadi kegiatan ini boleh. Ya. Nah, untuk yang tadi pembahasan tadi ada yang mau tanya sebelum kita lanjutin tentang pembahasan ihram. Nah. Oh. Ya. Iya. Iya. Ini. Nah, ini kan ini mazhab Maliki. Kalau menurut mazhab Maliki itu haram. Nggak boleh perempuan haid masuk ke raudhah. Tapi kalau mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i boleh wanita haid dan nifas masuk berjalan ke masjid dengan syarat darahnya nggak netes dan tidak berdiam. Jadi dia cuma lewat doang, Bu. Ya, nggak lama gitu. Yang ketiga, Imam Ahmad Al-Muzani ya, berpendapat boleh berjalan ataupun berdiam diri dalam masjid karena orang muslim itu tidak najis. Ya, jadi ibu tinggal mau pilih mana nih? Kalau mau milih Imam Syafi'i mazhab kita boleh, tapi kalau mau ikut Imam Ahmad Al-Muzani ya boleh, berdiam juga boleh. Artinya mungkin berdiam tapi nggak sholat, berdoa, jangan sholat gitu. Tapi kan biasanya bolehlah, nggak apa-apa ya. Yang penting tadi, yang intinya kagak mengotori, tidak netes aja. Gitu. Kalaupun mau berdoa di posisi makam Nabi, ya untuk kita bukan berdoa, istilam gitu ya, itu sama Nabi boleh, tapi jangan terlalu lama juga. Ya, karena memang kalau kita kan posisinya biasa kalau di raudhah itu yang tidak haid kan sholat sambil berdoa ya Bu ya, sholat sambil berdoa, dan mungkin kita cuman ya berdiam sebentar aja sih, gitu ya, jangan terlalu lama, gitu. Ya. Kalau di itu kan ya. Terus kita keluar atau keluar. Jadi kalau di Arafah itu ada kamar mandi, semuanya ada Bu. Jadi kalau ibu misalkan ibu kentut, batal karena tadi ada spray pakai itu ya. Lebih baiknya nggak apa-apa ibu keluar aja. Kalau di Arafah nggak begitu ngantri, tapi kalau di Mina ngantri. Kalau di Arafah karena tendanya berdekatan sama kamar mandi banyak, jadi paling juga kayak kemarin itu ngantrinya cuma 2-3 orang, gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Kan tadi dibaca doanya apa? Robi Anzil nih. Nah, itu maka baca Bu doanya. Karena kita baca doa itu selalu, makanya dimanapun kita bertempat, Bu, tempat penuh berkah. Baca aja sendiri. Ya. Jadi artinya nanti kalau ibu ketika di Arafah, aduh pengen kencing atau pengen wudu, kentut dan sebagainya, keluar nggak apa-apa. Ntar habis wudu biasakan, emang masuknya masih rapat begini nih Bu, ya, rapat begini. Ntar kalau udah di dalam buka kaos kakinya, di dalam kamar mandi dibuka, ya buka. Kalau takutnya ntar kenapa? Karena pipis, ya buka. Kalau misalkan kan kalau mau itu mah tinggal dibuka aja begitu, ya takutnya nanti atau mau cebok ini gulung nih Bu. Nah, belum. Ntar kalau mau keluar rapih lagi. Kaos kaki juga dibuka Bu. Takutnya nanti kaos kakinya kadang kita lupa nggak salin lagi. Ya, nyampe di tenda udah aja dipakai lagi. Nggak tahu tuh di kamar mandi kena air kencing apa enggak. Nah itu hati-hati. Kalaupun misalkan kena air kencing nih Bu, ibu di kamar mandi nggak dibuka kaos kakinya, maka nanti ketika di
eh, kamar di tenda itu buka kaos kakinya, tutupin pakai apa? Selimut, kan ada selimutnya. Nah, makanya besok itu ketika di arbusnya bawa kaos kaki, bisa 3 atau 4, biar nanti ada kaos kaki yang bersih diganti, ya gitu, ya. Ya, iya. eh itu jadi gini nih Bu. Ini misalkan raudhah nih. Nah, kan memang raudhah itu mungkin kalau bapak-bapak mah nggak di ini ya, nggak dipakai pagar ya. Mungkin ketika nanti bapak-bapak pagar itu dicopot. Kalau perempuan itu dipagar lagi, dipagar. Kalau mau ke raudhah itu dipagar ditutup. Nah, nanti ketika pakai tasreh ini sebelah sini. Ya. Nah, yang tadi yang umum ya. Ini yang tasreh, di sebelah sininya yang umum. Masuk tetap dan itu kelihatan. Enggak, itu tetap karena kan masih ini Bu, lingkarannya raudhah. Dan dia nggak bisa Bu kalau bukan raudhah itu dibuka. Artinya membohongi jamaah kalau begitu. Itu tetap meraudhah, cuman memang dibatasi. Jadi ada yang pakai tasreh sebelah sini supaya tidak bertumpuk gitu ya. Nah, yang tidak pakai tasreh yang umum di sini. Gitu. Kalau yang pakai tasreh mungkin secara langsung dia nempel. Ya, sama mimbarnya, mimbar kita di bawah mimbar. Tapi kalau yang umum itu memang mimbarnya tertutup di sebelah sini. Tapi secara itu tetap masih di lingkaran raudhah. Gitu, ya Bu ya. Jadi emang kalau pakai tasreh Bu lebih dekat dan mimbarnya langsung. Gitu. Ya mudah-mudahan insya Allah besok mah haji semua dapat tasreh. Cuman kalau yang kedua ibu pengen ya nggak ada kegiatan lain nih, gimana ya pengen ke raudhah lagi, nah itu boleh. Dan itu ada di pintu 2425. Kalau ibu nanti mau sendiri jalan boleh atau enggak bareng-bareng tetap boleh. Cuman harus pakai aturan, gak usah lari. Biasa aja jalan. Gak usah lari-lari, ntar ngeliat orang pada dibuka lari, ibu lari lagi. Jangan. Biasa aja jalan, ntar juga waktunya kita nyampe. Ya, karena kan kalau yang umum itu, Bu, berebut, terus bercampur. Kalau yang tasreh itu hanya jamaah haji Indonesia aja. Jadi dijadwalin yang jamaah haji Indonesia, yang Bangladesh, gitu kan, yang Turki, yang India, gitu. Ada lagi sebelum kita lanjuti tentang ihram perempuan. Kalau tasreh kemarin itu yang hajian cuma sekali. Yang dapat tasreh dari Kemenagnya itu 1. Nah, dan dari KBH nggak ada, itu udah menyeluruh semua dari kloter. Cuma nanti dari KBH ya tadi dengan jalur mandiri. Gitu. Jadi kalau ibu mau nanti ada di pintu 2425, pintu perempuan 2425, pintu Nisa. Entah juga ibu kalau 2-3 kali udah tahu jalan. Ada, dia jamnya habis sholat subuh. Habis sholat subuh kalau nanti jadwal dari Kemenag ya, Kementerian Haji dijadwalin misalkan malam, ya udah jadwal malam. Atau misalkan jadwalinnya subuh ya subuh. Tapi kalau jadwal yang umum itu habis sholat subuh. Gitu. Kalau kemarin jadwalnya kita malam jam 9 sampai jam 10 malam. Ya jadwal dari Kemendag. Tapi jadwal yang umum subuh. Habis sholat subuh langsung ibu jalan ke pintu 2425. Nah ikut ngantri.
Tapi jangan lari, jalan aja supaya aman. Ya, gitu. Ada lagi tanya tentang apa namanya haji perempuan. Apa yang ibu bahas, yang mau ditanyain? Atau, nah besok ini ada pesan juga ya. Jadi biasakan ketika berangkat semua dirapihin bu, rambut dipotong, ya bu ya, rambut dipotong supaya kuku dipotong. Terus lagi apa lagi? Apa namanya? Yang kira-kira mengganggu, yang mengganggu kehusuan kita, ya itu segera dipotong-potong, ya biar nanti ibadahnya enak, ya gitu. Ada lagi? Nanti kita lanjutin dengan bawaan-bawaan. Nah, lanjutin ibu ya. Nah, sebelum kita bahas yang bawaan, ini ada, saya mau buka dulu. Apa namanya? Sobek baju ihram. Ini emak ya, mungkin kalau yang ibu-ibu mah udah. Ya ini emak, takutnya nanti karena manasiknya belum sering ngikutin, takutnya nanti masih bingung. Makanya saya pakai ya Maya. Saya contohin. Ntar emak kalau nggak dicontohin, bisa apa ya? Udah bayangan gitu. Kalau mungkin yang lain udah ya. Nah besok kan ini bajunya nih Maya. Nah ini kan pakai. Nah terus nanti ada yang namanya manset. Kalau kayak Bu Eri, Ibu Eri kan ada yang nggak suka apa manset yang, maka pakai ini Bu, ciput, bukan manset, ciput. Iya. Nah ini ciputnya yang kayak ninja. Nah ini tuh ciputnya enak. Ini harus begini ya Bu. Nah ini masukin ke dalam sini. Ya, masukin ke dalam ini supaya ini nggak kelihatan, karena kan ini melahap ya. Nah, ini masukin ke dalam dulu. Kaos ini adem, adem. Jadi ini harus Bu, wajib. Jadi ibu jangan cuma pakai ini doang, harus pakai ini, wajib. Dan ini Bu, bukan hanya buat ihram aja, tapi buat sholat harus dipakai. Karena ini menutupi apa? Aurat kita. Ini lembut Bu, ini bahannya lembut banget, ini kaos bisa ini. Iya. Nah, begini ya Bu. Nah, apa tuh? Bahannya. Nah, bahannya adem. Ini. Kaos apa itu? Nih, ini kaos nih. Iya, kaos. Nah, ini bahannya adem. Hah? Setting belakang. Nah, ini baru ini ya. Jadi ibu harus ini ditutup. Ini. Jadi sini enggak ada rambut. Kebanyakan Bu, kalau tadi pakai ihram, biasa kan kalau di Arafah, ibu pada tidur begini. Gesor sini, gesor sana, rambut pada acak-acakan. Itu yang satu tenda Bu, pada rambutnya pada menyontoh semua. Karena tadi nggak rapi. Kalau ibu di Arafah tidur juga udah begini aja tuh. Tetap masih begini. Ah? Enggak. Iya. Nah, ini. Terus buat tangan. Nah. Nih. Nah, kalau ada yang mau pakai ini, tapi harus pakai yang ini dulu. Ini bukan yang ini nih. Yang ada ininya, Bu. Ya, yang masih ke sini ya. Ini bukan ini, nggak ada ininya ternyata. Oh, yang ini nih. Nah. Ini, Bu. Ya, ini masukin. Karena kan ini kelihatan nih. Ya. Ini harus dimasukin ke sini.
supaya ini biar nggak terlihat ya. Ntar kalau ibu tidur keangkat-angkat, ini kelihatan. Nah, tuh Bu ya, gitu. Jadi rapi. Hah? Iya harus pakai putih. Emang pakai putih nih karena putih. Iya, tetap pakai ini ya. Nih. Jadi kalau udah pakai ini, mau nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Jadi, iya. Pakaiin karet. Oh boleh ntar dipakein karet. Pakaiin karet. Ribet buka-bukanya ya? Iya. Iya. Ya udah. Biar kelihatan. Nah, terus nanti kalau ibu mau pakai ini juga nggak apa-apa. Kan nanti gini Bu, kan kita dari hotel menuju ke Arafah pakai bus. Kita udah niat haji kan di hotel tuh udah rapi dan udah niat haji. Nah ini ditutup baru pakai ini supaya nggak apa, nggak ketoel-toel, nggak batal, nggak ketoel-toel sama ya kalau ketemu ntar naik bus makan sama suami sama siapa aja ketoel kan. Makanya pas ketika di hotel udah siapin pakai begini. Ntar kalau udah nyampe Arafah udah sama tadi barang-barang sama perempuan boleh nih dibuka begini gitu ya. Jadi kalau nanti ini nggak kelihatan. Terus ini kaos kaki. Nah ini leggingnya Bu harus begini nih. Ini masukin ke dalam kaos kaki ininya leggingnya. Jadi ntar sama kaos kaki gitu. Kayak begini. Kalau bisa kaos kakinya yang panjang segini nih. Jadi enak. Jadi kalaupun nanti ibu di Arafah keangkat-angkat gitu kan tidur, ini nggak ngapa-ngapa, nggak kelihatan, nggak kelihatan aurat kita, gitu. Kalau bisa kaos kakinya yang panjang segini Bu, ya, jadinya enak kalau yang panjang gitu. Nah, terus kalau bisa ibu pakai ini Bu nih, pakai baju kaos ini. Jadi nanti kita tuh nggak ngerasain kepanasan, nggak gerah gitu. Jadi nanti kalau yang kotor ya ini kita buka gitu. Karena besok masih panas kecuali kalau musim dingin. Kalau musim dingin aman. Kalau musim panas kita harus pakai baju yang rada-rada adem. Bukan yang kaos, ini kaos. Yang benar-benar emang adem di badan kita, Bu. Gitu. Kalau misalkan nggak betah, nggak biasa pakai dalam begini baju kaos begini, dibiasakan untuk itu aja gitu. Untuk boleh nggak apa-apa, boleh. Ntar baru pakai manset. Untuk ihram aja. Kalaupun nanti kalau udah di kamar mah ibu udah nggak ini kayak gini-gini udah bebas gitu, udah nggak pakai. Pokoknya yang kita kerjakan tuh 6 hari armuzna itu minimal jangan sampai apa ya, iya sayang soalnya hajinya nanti kalau nggak dipatenin gini ya sayang ibu ya. Atau paling juga nanti kalau ibu umroh kan besok umroh lagi gitu ya kan. Kalau umroh mah selesai tahallul udah buka, besok lagi umroh lagi mandi ihram kan, rapat lagi kayak tadi nih, tawaf sa'i tahallul selesai buka. Nah itu ya istilahnya banyakan yang santainya kita gitu. Ini mah yang kayak gini-gini nih Bu, kalau lagi di armuzna aja agak betah banget gitu kan, misalkan gak betah banget harus dibetah-betahin cuma 6 hari doang ya. Ntar mah kalau udah selesai mah ibu mau pakai dasar kayak mau pakai celana kayak itunya doang panjang nggak apa-apa. Kegiatan di kamar udah bebas, udah menyelesaikan haji ya. Ini begini nih Bu ya tuh. Jadi ini dan ini emang apa namanya ya, di tenda itu kita doang dapat begini ya, karena mungkin dibilang kayak apa sih Bu, birawati gitu ya. Kayak birawati, tapi memang ya rapi dan aturan ihramnya bener-bener apa namanya ya,
bagus gitu. Ya, itu ya Bu ya. Udah, terus kita lanjuti. Nah, ini bawaan. Ya nih Bu ya. Bawaan pakaian ihram wanita. Ini yang masih pada ragu bawa apa aja sih besok. Ya. Walaupun kopernya belum ada, ya. Barangnya udah disiapin. Nanti kalau kopernya udah nyampe, tinggal masukin barang-barangnya nih Bu. Nah, ini udah catatan. Nanti kalau ada yang lihat nih datang ke rumah kita, "Hei, lu bawa ini, lu bawa ini." Udah jangan gitu nah. Jangan dia apa? Iya. Karena nanti jadi apa, Bu? Pusing kita. Sajanya jadi gimana sih gini? Pokoknya yang ini aja. Ya. Ibu fokusnya ke sini. Pakaian ihram wanita yang pertama 3 daster. Ya, karena besok musim panas, ibu mau bawa 3 atau bawa 4 boleh. Ya. Tuh. Saya. Nah, 3 daster, mau 4 boleh. Ya, karena emang daster adem. Enak kalau buat ibu sehari-hari mau di kamar itu boleh. Atau misalkan nanti umroh 7 kali ada yang pakai mukena biru. Dalamnya daster, Bu. Nah, kalau misalkan kata guru Nung, hari ini pakai ini ya, mukena biru. Dalamnya daster, boleh. Ya, karena ntar luarnya pakai mukena. Gitu. Boleh. Enggak ngapa-ngapa. Bebas aja di kamar mau pakai. Boleh. Boleh. Mau daster berbentuk apapun, mau celana, mau potongan, boleh kalau di kamar mah. Ya, asal di kamar. Artinya nggak keluar dari kamar. Kalau keluar dari kamar kita mau jemur, cari bajunya. Ya, itu. Terus pakaian dalam seperlunya. Pakaian dalam itu celana dalam, BH, kayak gitu ya Bu ya. Kalau menurut saya BH sama celana dalam yang banyakan. Ada celana dalam yang tipis Bu, yang tipis yang adem. Nah itu yang tipis yang adem dan itu apa Bu? Itu yang gampang kering, cepat keringnya. Walaupun ibu mau jemur di kamar mandi cepat kering. Jangan celana dalamnya yang tebel. Yang tipis sekarang udah banyak Bu. Yang ada remote-nya. Boleh. Berapa kalau celana dalam? Boleh 10. Selusin. Ya, mau dolosin, mau selosin boleh. Soalnya kalau celana dalam penting, ntar kalau hilang udah nggak usah ribut. Ya. Ya. Jadi kadang yang sering terjadi di kamar itu karena saya tuh dibawa masukin ke dalam. Kemarin Bu saya umroh baru kemarin. Jadi ada satu nenek-nenek. Enggak, itu dia mungkin lupa pikun atau gimana ya. Dana orang dimasukin ke koper. Saja dana saya kok nggak ada. Lah iya Bu saya pakai dana saya, makanya saya gitu. Masa nggak? Masa nggak ada masa? Lah kan kita di kamar cuma berempat. Ya ada yang ngambil. Gitu kan? Ya, akhirnya pas dibuka dari koper ternyata ada. Ya, saja saya kan pikun lupa masukin aja. Saya bilang, "Nelok besok kalau bukan barang kita jangan dimasukin. Kita kenal barang kita sendiri. Kalau perlu namain besok Bu kalau hajian tuh. Dinamain. Jadi saya tuh ada yang itu Bu, yang dicetak gosok. Nah, itu namain. Biar enggak pada ketuker kalau di kamar. Ya, itu. Jadi pakaian dalam 10-10 ya. Jadi celana boleh atau kalau tadi buahian, buah losi juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ntar kalau agak pada punya celana minta. Ya kan? Gitu. Emang gitu Bu, saya juga kemarin bawa banyak, nggak apa-apa, softtek banyak, celana banyak. Saja softteknya masih ada, kasih. Jadi karena beruntung lo bawa banyak Bu. Yang kayak gitu yang perintil-perintilan, yang gampang apa Bu? Yang gampang digulung-gulung karena barangnya kecil ya.
Maka cari cara yang tipis Bu, biar cepat kering. Terus 4 baju ihram, itu yang tadi biru, merah, putih, mukena itu ya Bu ya. Terus 3 mukena, 2 aja, nggak usah terlalu banyak, ntar kopernya berat. Iya, rata-rata begitu. Yang dari bank sama dari sini. Udah itu cukup, ntar cuci ganti yang itu, ntar itu ganti yang itu gitu. Ya, karena di sana Bu enak, cepat kering karena juga ada mesin cuci. Ya, ada mesin cucinya, enak. Jadi kalaupun di angin-anginin di kamar juga enak, kering. 10 pasang kaos kaki. Mau lebih 1 lusin, harus juga 1 lusin. Ini kaos kaki rentan juga nih. Ya, kaos kaki kadang ketukar atau diambil atau macam-macam lah. Kalaupun misalkan dipakai sama teman, diambil, dia lupaan mungkin nggak tahu, udah biarin aja, nggak usah diributin. Ini punya saya, ini punya saya gitu. Ya Bu, udah biarin, ikhlasin aja karena kita bawa kaos kakinya banyak. Boleh mau dikasih nama silakan. Ya, jadi memang kadang yang kecil-kecil begini nih kadang menimbulkan juga, ya, gitu. Makanya kita harus lebih prepare ya barang-barangnya. Manset boleh 10. Bo manset 10 boleh. Ya, manset ini nih, maksudnya ya manset ini. Ya, takutnya ntar ibu ngejemur di atas kayak tadi di rumah, saya juga kadang banyak banget pada hilang. Kalau sakit udah nggak ada, inilah kagak ada, kalau nggak ditungguin kan pada hilang Bu. Gitu, karena kan ya hitamnya sama, putih ya putih sama, coklat juga sama kadang-kadang. Nah itu ya, kalau punya banyak enak, kita nggak nyari lagi. Terus ciput, ya ciput kalau bisa kayak gini aja Bu, ciputnya ya, yang bisa menutup dagu kita. Ya, kalau enggak yang ada itunya kondenya udah kayak gini aja lebih enak. Ya, karena lebih langsung masuk. Ya. Terus 3 pasang sendal jepit. 2 aja, kalau 3 pasang kebanyakan. 2, ya, 2 sama 3 sama sepatu ya. Kalau ibu mau berangkat, kalau mau pakai sendal juga nggak apa-apa, udah cukup 2 sama yang sendal kita pakai. Kalau besok ibu pelepasan haji mau pakai sendal, boleh. Ya kan ada sendal haji tuh yang putih. Nah, iya itu boleh. Nanti ke Arafah pakai sendal itu, sepatu itu juga boleh, gitu ya. Terus alat mandi. Nah, tadi saya bilang itu alat mandi ya. Nah ini, yang itu juga boleh. Yang ibu mau wardah atau mau ini ada ini juga Bu. Ada odol, ada kalau yang dari Wardah tuh ada yang buat ketek gitu kan. Iya. Ada sampo, ada lotion, ada sabun. Ya. Terus juga buat apa? Sunscreen. Kalau besok itu panas wajib Bu pakai sunscreen. Kalau enggak pakai kulitnya merah langsung. Iya itu ada dari HNI. Kalau ibu mau beli, tilap gratis. Nih, nggak tahu nih kata dia berapa itu, ada berapa 100 berapa itu Bu? Ya 175. Satu itu ya. Kalau ibu mau itu ya. Jadi Bu kalau bisa nanti khusus sabun tempatnya begitu. Obat-obatan satu pak itu. Jadi nanti ibu kalau mau ngambil, oh ini sabun tasnya, oh ini obat-obatan, atau nanti ini bedak, lipen apa, ya gitu ya, bukan perintalan buat ibu-ibu banyak. Terus lagi sendal, gantungan, ya gantungan ya tadi hanger yang dilipat, ya yang bisa dilipat itu hanger ya, yang kawat. Takutnya ntar di asrama haji dibuka koper kita, karena
Boleh, bebas, kan dia mah bisa dilipat kecil. Mau solosin juga nggak apa-apa ya. Mau solosin juga nggak apa-apa karena itu kecil. Ya, obat-obatan, vitamin, ya Renofit. Nah, terus softtek tipis atau tebal, pempes, ya, softtek atau ventilator, ya, itu. Terus eh untuk lansia tadi ya, emak besok bawa pempes yang banyak. Ya, kalau bisa koper yang kecil itu khusus pempes, mak. Iya, karena kemarin saya juga ada kemarin itu dia pakai kursi roda juga tahun lalu. Jadi penuh satu koper itu pempes. Ya, kalau emak mau bawa boleh. Satu piece-nya, satu itunya berapa isinya? Emak kan harus berdua ya. Iya, jadi minimal saling selusin. Nanti kalau emak nggak butuh, misalnya udah masih banyak, bisa dikasih ke si abah, ya, gitu. Terus kacamata hitam, bawa kacamata hitam ya, soalnya besok panas. Jadi kalau nggak pakai kacamata hitam, kita kalau ngelontar enak. Terus apalagi kain batik yang tadi saya bilang, kain perempuan untuk apa namanya tadi? Iya, penghalang, ya. Terus kaos dalam, yang tadi saya bilang ini kaos dalam, ya. Kerudung bergo sehari-hari, bergo bawa. Kalau mau bawa bergo buat sehari-hari, bebas mau bergo warna putih, warna hitam boleh, apa aja bergo mah. Boleh 3, ini kebanyakan 5. 3. Takutnya nanti kalau kebanyakan juga ibu pulang itu barang-barangnya banyak. Makanya ini udah kita pangkas-pangkasin ya. Jadi kalau terlalu banyak nanti overload barang, kepenuhan. Ya, ntar kan nyampe sono terkadang emang kita udah pasti belanja, Bu. Pasti udah. Ya. Terus kerudung bergo udah, tambang, kalau mau bawa tambang boleh bawa tambang, jepitan jemuran. Ya. Jadi kalau mau ibu tadi ngejemur di atas di rooftop itu supaya nggak kena angin, Bu, jadi dijepit. Iya, dijepit supaya nanti bajunya nggak terbang, ya. Apalagi nih, topi udah dari kita ya, biru. Terus payung nggak bawa juga nggak apa-apa. Kemarin waktu di Mina dapat payung, Bu, banyak yang bagiin payung, gitu. Jadi ada payung dan itu kalau menurut saya sih nggak tapi penting karena udah ada topik kita. Iya, udah nggak penting udah ya. Jadi nggak usah ada payung karena udah ada topi ya. Terus kipas kecil. Kalau ibu mau bawa kipas kecil, tahu nggak Bu yang kipas kecil itu? Iya, kalau itu mah di Arafah. Tapi saya kagak bawa kemarin. Ya, nggak bawa. Tapi ada juga jamaah yang bawa, nggak apa-apa bawa aja. Terus semprotan muka, nah ini penting juga. Kalau tadi ibu beli sepaket ada semprotan mukanya, isinya ganti pakai air jam-jam. Ah, iya, iya. Jadi nanti isinya tuh itu kan ada misalkan ibu ada isinya atau misalkan kosong, ibu beli kosong. Kita di sana isi pakai air jam-jam, Bu. Semprot pakai air jam-jam mukanya. Pulang jadi bening deh dia. Udah, sikat cuci, nggak perlu sikat cuci. Ya, nggak perlu karena di sana ada mesin cuci dan paling dikucak-kucak doang. Ya, jadi nggak usah pakai sikat. Terus alat mandi tadi ya, maksudnya ihram udah cukup. Obat Primolut kalau mau haid, ya.
Terus alat untuk mencuci, sabun, rinso, molto, itu bawa Bu. Kemarin saya bawa nggak begitu banyak, ternyata kurang. Minta sama temen gitu ya, mana dia ada yang banyak. Itu 12. Bisa dilebihin. Kalau iya 2 renceng. Jadi nanti kan kita kadang suka, suami kan minta cuci ya Bu ya. Itu kan kalau gilingan mesin cuci itu kan 1 saset. Ya kan? 1 saset. Atau kalau ihram mah nggak bisa 1 saset Bu, tebel. Kadang 2 saset. Gitu. Nah itu selama di Mekah pasti nyuci. Iya. Kalau kan dia nyuci sendiri, kesian. Lantar bapak-bapaknya bawa pakaian dari kamar ke kamar kita Bu. Cuci gitu. Saya aja nyuci mulu Bu, ya. Ya. Iya. Iya, emang ada gitu Bu. Pasti dia minta dicuciin atau kalau enggak bergantian aja, ya. Gitu. Yang penting bawa sabun cucinya yang sasetan biar ada banyakan. Ya, tadi 2 saset sama molto. Soalnya nanti kalau kita beli rinso memang ada, tapi rinso bubuk. Ya, itu. Kemarin pada kehabisan pada beli rinso bubuk akhirnya, cuman mahal. Ya, gitu. Udah ya. Bateri malot, alat rinso, molto, gayung ember. Ya, gayung ember. Gayung juga bawa Bu. Ember juga bawa. Kadang kemarin itu jamaah ada yang gak ngerti air panas, air dingin. Makanya air panasnya nggak pernah dipakai yang di sahur. Airnya di mana? Yang taruh, yang diputer gitu Bu. Tapi tetap panas, tetap. Cuma pakai ember bawahnya mandinya. Jadi nggak pakai apa. Sahur agak ngerti dia. Pakai ember. Ya, ember gayung. 1. Bapak kan pisah kan kita kamarnya. 1-1. Ya, karena kamarnya bisa. Nanti kalau ada mungkin bapak-bapak berganti di kamar bisa, gitu. Alat makan, piring, sendok, mangkok, bawa. Yang plastik, ya. Jadi satu-satu, kita 1 dia 1. Atau iya. Takutnya nanti ibu mau kayak kemarin saya bawa, tapi ada jamaah yang nggak bawa. Jadi akhirnya makan piringnya bareng-bareng dah tuh. Kalau mau makan mie maksudnya, tapi kan kita memang dapat nasi bok, dapat gitu ya. Udah, alat kosmetik. Nah, itu terserah ibu tuh mau pakai bedak, bawa. Itu bawa Bu bedak. Bedak bawa, lipen bawa. Ntar kalau mau pulang haji jangan kayak orang pulang derep Bu. Iya, makanya kadang saya jamaah itu pakai bedak, pakai sifat mata ketika mau berangkat ke Armusna, pakai sebelumnya pakai Bu, karena memang dulu Aisyah begitu cantik gitu Bu ya. Yang juga hilang nggak apa-apa. Cuman emang di awalnya sunnahnya ketika kita melakukan haji, sunnahnya gitu. Nah baru nanti kalau mau pulang dah tuh ya wangi-wangiin, pakai bedak, pakai sifat, nah, gitu. Udah ya Bu ya, udah semua paham. Udah alhamdulillah ya Bu ya. Mudah-mudahan insya Allah ini manasiknya sudah lebih dalam ya Bu ya. Mudah-mudahan semua ilmunya nyangkut semua ya Bu ya. Ya. Dan mohon maaf ya sekali lagi kalaupun saya terlalu apa Bu lebih ekstrim ya mohon maaf karena memang demi ibu-ibu supaya ihram untuk hajinya biar sempurna
Ya Bu ya, biar sempurna ya. Mudah-mudahan insya Allah ya Bu ya. Mari sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan manasik kita tentang haji perempuan tadi lanjut Bapak-bapak ya Bu ya. Mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan manasik kita untuk haji perempuan bermanfaat buat kita.